Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pegawai KPK yang namanya ini masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan berpotensi akan diberhentikan. Sudah bersama saya saat ini ada Bang Rizka Anungnata. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sudah berapa lama kerja di KPK, Bang? Saya jalan 10 tahun. Jalan 10 tahun. Ya. Dan saat ini Anda menjabat di KPK sebagai apa? Saya sebagai penyidik, jabatan saya Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Penyidikan. Mungkin bisa diceritakan juga ya ke pemirsa, tugas dan juga tupoksi Anda sebagai Kasatgas ini apa aja, Bang? Ya, tugas pokok fungsi saya sebagai Kasatgas yang pertama adalah melakukan penyidikan yang terutama dan macam-macamnya mungkin. Kita melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, kemudian merencanakan arah penyidikan. Yang pada intinya kita membuat perkara di penyidikan ini sempurna untuk diajukan ke persidangan melalui rekan-rekan jaksa penuntut umum di KPK. Kasus apa saja yang pernah dan juga sampai saat ini Anda tangani? Yang pernah dan saat ini sedang saya tangani diantaranya adalah dulu ada kasus simulator, itu sudah selesai. Kemudian ada kasus terkait dengan KTP elektronik yang sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian ada kasus mafia hukum, ya, baik begitu ya? Ya, baik di MK ataupun di MA yang sekarang masih salah satunya. Kemudian di perkara di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya. Benih lobster yang kemarin melibatkan Menteri KKP nonaktif? Ya, diantaranya itu. Kemudian ada kasus juga jual beli jabatan di daerah Sumatera Utara yang berkembang juga kepada salah satu teman kami, penyidik di KPK. Itu juga yang nangani. Apakah juga kasus yang melibatkan mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yang kemudian juga melibatkan Harun Masiku, juga kasus yang Anda tangani? Iya, pada saat penyelidikan tertutup atau operasi tangkap tangannya, saya termasuk tim di dalamnya. Namun selesai gelar perkara ataupun ekspos, ya, itu dilakukan penyidikannya oleh teman-teman penyidik yang lain. Jadi Anda sudah saat ini ya sudah menerima SK dari pimpinan KPK, betul? Sudah. Sudah. SK itu yang bertuliskan apa? Non-job, ya. Ya. Ya, sudah. Artinya bagaimana kemudian tugas dan juga wewenang Anda untuk perkara-perkara yang memang sampai saat ini Anda tangani? Sejujurnya teknisnya kami tidak pernah diberikan pemahaman yang kuat, ya, atau yang lebih. Namun ada dari bapak-bapak struktural yang menyampaikan dan mengumpulkan kami, kemudian dibagikan bahwa untuk sementara kami dibebas tugaskan dari tugas dan kewajiban kami selaku penyidik ataupun Kasatgas. Dibebas tugaskan artinya berarti sekarang masih ke kantor? Tapi saya masih ke kantor karena saya masih mendapatkan gaji. Beberapa kasus yang tadi Anda tangani sampai saat ini bagaimana? Jalan di tempatkah atau seperti apa? Ya, mau dibilang berhenti, ya saya tidak bisa memberhentikan, ya, karena masih ada beberapa teman. Nanti mungkin ada stigma juga bahwa dengan berhentinya Kasatgas itu membuat yang lain, mempengaruhi yang lain, ya, padahal kita berupaya untuk tetap melakukan ini. Tapi ya agak tersendat, ya, dan beberapa anggota juga menyadari ini bahwa ada butuh arahan lebih dari Kasatgas. Adakah kejanggalan yang Anda rasakan selain juga mengenai pertanyaan-pertanyaan subjektif yang tadi sudah Anda sampaikan, kan ada beberapa pertanyaan subjektif, apa yang Anda rasa janggal? Apabila nanti Anda jadi PNS, ya kan, PNS kan harus nurut atasan. Kemudian ketika Anda nanti disuruh oleh pimpinan saudara untuk membelokkan atau membuat suatu kasus dibuat seperti A atau B atau C, bagaimana tanggapan Anda? Saya sampaikan kepada asesor tersebut bahwa kami di KPK itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
di dalam aturan ketentuan perundang-undangan terkait dengan membelokkan kasus, misalnya apa? Misalnya SP3, itu ada ketentuan formil, material yang mengatur, dan kita harus sesuai dengan itu. Ketika itu tidak dilakukan, ya mohon maaf saya tidak bisa sampaikan. Responnya waktu itu? Ya gimana, kan itu perintah atasan. PNS kan harus taat perintah atasan. Saya sampaikan bahwa saya juga dulu pernah di suatu institusi yang sifatnya PNS, saya juga dulu Polri, dan saya tidak pernah melakukan hal itu. Dan ketika di sini, apalagi di KPK, sifatnya egaliter, semuanya sama, semuanya memiliki hak yang sama. Pimpinan pun ataupun siapapun struktural di atas saya, ketika saya diberikan perintah kepada saya untuk melakukan hal-hal yang di luar itu, saya memiliki kewajiban untuk menolak. Kenapa? Karena saya tidak mau berkhianat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Gitu. Kemudian yang kedua, selain itu dia sempat juga menyampaikan bahwa kamu punya Twitter ya, kamu punya Instagram ya. Saya sampaikan iya, tapi di Twitter saya tidak aktif. Di Instagram apa yang kamu ini kan? Ya saya punya Instagram karena saya sering melihat benda-benda ataupun barang-barang yang ingin saya beli pertama. Cuman itu aja katanya. Ya diantaranya itu. Kamu nggak follow ustadz-ustadz yang ini yang untuk didengar? Ya saya follow. Sempat itu yang dipertanyakan. Iya. Tapi ketika dikejar itu saya mulai berpikir apa maksudnya gitu ya. Apa maksudnya? Saya sampaikan ketika ditanya, ya karena saya tidak ingin dianggap sebagai pembohong dan itu merupakan pertanyaan yang menurut saya harus dijawab, ya saya sampaikan bahwa ya saya mengikuti beberapa ustadz yang di Instagramnya, tujuannya untuk saya dengar ceramahnya. Ya dia sempat berkomentar lah bahwa dia sempat menyebutkan beberapa ustadz yang saya follow dan mereka lebih tahu, saya lebih tahu. Ya saya sampaikan ya saya ikuti mereka karena ceramahnya bagus. Terus pahamnya bagaimana? Ya saya tidak mengetahui itu. Apa aliran mereka, apa ininya mereka. Yang penting adalah saya mendengar ceramahnya dan itu bagus buat saya, buat keimanan saya, ya saya terima itu. Kalau tadi kan Bang Rizka sempat menyebut, sempat mencurigai, kenapa kok kemudian ada pertanyaan yang subjektif, kenapa kok kemudian ada hal-hal yang janggal menurut Bang Rizka, nama Anda juga masuk ke daftar 75. Kalau dari perspektif Anda, kenapa hal ini bisa terjadi Bang Rizka? Ya, ini dugaan saya ya, setelah tes itu dilakukan, kita juga mendapatkan hasil dan dari kami semua berkumpul ya, kita menganalisa dari, ya kan wajar kalau senasib kita menganalisa. Ternyata ada beberapa kemungkinan kami tidak diluluskannya kenapa? Ada beberapa hal ya, dan kaitannya mungkin dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyidik. Maksudnya bagaimana? Bisa didetailkan nggak? Beberapa peristiwa ketika kita menangani perkara ya, ada produk-produk dari kita yang ketika kita sampaikan untuk menindaklanjuti rencana penyidikan kami, pimpinan atau pejabat struktural yang lain tidak mengakomodir ini. Contohnya kita melakukan pemanggilan terhadap seseorang yang tidak dikehendaki. Ya, tugas kami penyidik, tugas kami membuat terang peristiwa ini. Tugas kami untuk menyajikan perkara ini sehingga layak diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ketika hal-hal ini dilarang, kan menjadi masalah buat kami. Nggak sempurna nanti berkas kami, ya nanti di persidangannya otomatis bisa potensi untuk mengalami kegagalan penuntutan dan segala macam. Kalau gitu bisa nggak, Bang Rizka? Ya. Saya katakan bahwa Anda ini dibidik. Ya bisa dibilang seperti itu karena akhir-akhir ini kan muncul nih bahwa sebelum dilakukan tes jauh hari, bahkan beberapa bulan sebelumnya sudah ada muncul nama-nama itu. Ada nama-nama yang sudah diklasterkan? Ya beberapa saat terakhir ini kan muncul itu. Dan nama Anda termasuk salah satunya? Ya, saya tidak tahu saat itu, tapi saat ini mungkin nama saya masuk di situ. Ini kalau saya pandang sebagai proses yang didesain sejak lama ya. Ya mohon maaf, sejak perubahan undang-undang KPK ya. Kemudian di situ kami sudah mulai melakukan perlawanan ataupun penolakan karena apa? Karena di situ sudah terlihat beberapa kegiatan kami itu yang menjadi kewenangan kami dipangkas. Kemudian prosesnya, birokrasinya di situ lebih lama. Prakteknya memang
seperti itu. Kelihatan kok dari undang-undang lama sama undang-undang baru kelihatan. Indikasinya dari penindakan banyak OTT, kemudian sejak undang-undang yang baru ada 2 atau 3 ya kan. Ya. Dan itu pun sifatnya mungkin ya kegigihan teman-teman di lapangan. Terima kasih Bang Rizka Baik, atas Mbak. waktunya. Terima Semoga sehat kasih. selalu dan kita akan temukan fakta berikut.